Oke teman-teman, materi untuk pekan ke-6 yaitu mengenai hadis tentang macam-macam syahid ya. Di pertemuan sebelumnya tentang wabah adalah rahmat ya bagi seorang muslim gitu, mukmin. Hadis tentang macam-macam syahid. Al-hadis Hadasana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Maliki an Sumiyi an Abi Solihin an Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bitariqin wajada busna syaukin ala tariqi fa akharahu fasyakarallahu lahu faghafara lahu wa qala syuhada khamsatun al-mad'unu wal mabtunu wal ghariqu wa syahibul hadmi wa syahidu fi sabilillahi azza wa jalla. Rawahul Muslim. Terjemahan hadis yang artinya menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya. Ia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Malik dari Sumi, dari Abi Solih, dari Abi Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Beliau melanjutkan, para syuhada ada 5. Yang pertama ada orang yang mati akibat penyakit taun. Yang kedua ada orang yang mati karena sakit perut. Yang ketiga ada orang yang mati tenggelam. Yang keempat, orang yang mati tertimpa reruntuhan. Dan yang terakhir ada orang yang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 4940. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya mengenai syarah hadis ini. Oke, baik, selanjutnya ada syarah hadis. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang nggak tahu sebenarnya apa sih syarah hadis itu, ya kan ya? Pasti bertanya-tanya. Nah, jadi syarah hadis itu secara harfiah atau secara bahasa artinya itu penjelasan. Nah, yang mana penjelasan di sini itu meliputi cara baca, terus struktur kalimat, makna yang dimaksud dalam hadis. Nah, makanya di sini di setiap syarah hadis gitu selalu ada pendapat-pendapat dari para ulama, dokter, sama dari kitab-kitab. Nah, untuk hadis yang kita bahas sekarang itu ada menurut An-Nawawi. Jadi beliau saat mensyarahkan hadis ini menyebutkan ada beberapa arti dari kata al-mabtun sama al-ghoriku. Nah, untuk al-mabtun di hadis ini diantaranya maksudnya itu penderita sakit perut, yaitu diare, penderita edema atau busung air, orang yang membusuk perutnya, atau orang yang mati karena sakit perut secara umum. Nah, di hadis itu ada kata al-mabtun ya. Nah, artinya itu pokoknya penderita yang sakit perut. Nah, adapun kata al-ghoriku adalah orang yang mati karena tenggelam di air. Seperti yang kemarin kejadian tuh Nanggala ya 402. Nah, itu kan mereka semua para syuhada gitu karena mereka tenggelam di air gitu. Kemudian ada kata sahibul hadmi. Nah, sahibul hadmi itu adalah orang yang mati tertimpa reruntuhan. Kayak misalkan ada bencana banjir bandang, terus longsor, nah kayak gitu. Itu kan biasanya merugikan dan tertimpa ya korban-korbannya. Nah, kemudian selanjutnya dari ulama berpendapat bahwa kondisi-kondisi kematian dalam hadis di atas dihitung sebagai kesyahidan oleh Allah karena keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang ditimbulkannya. Nah, biasanya kan ya buat cewek-cewek sakit perut karena haid. Nah, itu juga kalau misalkan seandainya gitu ya, ada wanita sedang haid gitu ya, atau yang berkaitan dengan sakit perut gitu. Nah, itu insya Allah meninggal syahid. Gitu. Atau enggak ada kan ibu hamil biasanya kan ya. Nah, itu tuh meninggal syahid.
Nah, maksud syahid di sini selain yang gugur di medan perang adalah mereka di akhirat kelak akan mendapatkan pahala seperti para syuhada yang gugur di medan perang, meskipun di dunia mereka dimandikan dan disolatkan. Jadi kayak misalkan tadi yang meninggal ibu hamil atau yang tenggelam di dalam air, meninggal karena sakit perut dan lain sebagainya, penyakit-penyakit yang ditimbulkan yang berasal dari perut, kan mereka meninggal walaupun dimandikan dan disolatkan, tetap mereka dapat pahalanya, pahala syahid atau syuhada. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada macam-macam orang syahid. Itu akan dijelaskan oleh Saudara Lutfi. Silakan kepada Saudara Lutfi, bisa dilanjut. Oke, baik, saya lanjut ya. Di sini ada macam-macam orang syahid. Jadi di sini terbagi menjadi tiga macam, yaitu diantaranya yang pertama, syahid di dunia dan akhirat, yaitu orang yang terbunuh dalam perang melawan orang-orang kafir. Nah, yang kedua, syahid di akhirat, yaitu mereka yang disebutkan dalam hadis di atas. Yang ketiga, syahid di dunia bukan di akhirat, mereka yang haus akan harta, rampasan perang, atau dalam kurung ganimah, atau mati saat lari dalam medan perang. Nah, jadi pelajaran yang dapat dipetik, yang pertama, orang yang meninggal karena wabah, maka matinya sebagai syuhada, atau bisa disebut mati syahid. Yang kedua, sedangkan menurut An-Nawawi, syahidnya orang yang meninggal termasuk ke dalam syahid akhirat, berbeda dengan muslim yang gugur di medan perang, syahidnya dunia dan akhirat. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Gimana? Silakan, ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Jadi tadi menurut An-Nawawi, syahidnya orang yang meninggal itu syahidnya syahid akhirat, berbeda dengan yang di medan perang. Kalau medan perang itu mereka syahidnya dunia dan akhirat. Bedanya di situ aja. Oke, di sini ada yang bertanya bedanya apa ini? Syahid akhirat dan syahid dunia akhirat. Oke, Kanisa, nanti ditampung dulu ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, ada satu pertanyaan. Kita 3 pertanyaan dulu ya. Sambil menunggu yang ditanya, boleh langsung dijawab aja kali ya. Oke, izin menjawab ya. Mungkin nanti ditambahin dari pemateri yang lain. Atau dari teman-teman yang tahu, boleh nanti menambahkan ya. Oke, Jadi di sini kan bedanya syahid akhirat dan syahid dunia akhirat. Nah, tadi kan kita baca atau kita lihat bareng-bareng ya, macam-macam orang syahid. Nah, untuk syahid yang pertama itu syahid dunia dan akhirat. Nah, syahid dunia akhirat tuh seperti apa gitu. Nah, yaitu orang yang terbunuh dalam perang atau melawan orang-orang kafir. Jadi kayak zaman dulu sih, lebih ke zaman dulu ya, karena sekarang kan jarang. intinya kalau sekarang ada pun gitu ya, mungkin membela kebenaran gitu kan. Terus yang kedua itu syahid di akhirat, yaitu mereka yang disebutkan dalam hadis. Nah, dalam hadis di sini kan tadi apa? Kita buka lagi boleh, Taya, yang terjemahan hadisnya. Oh, terjemahan hadisnya sebentar. Ya. Nah, di sini kan dijelaskan nih di terjemahannya ya, bahwa yang disebut
syahid akhirat itu para syuhada yang terbagi menjadi 5, yaitu orang yang mati akibat penyakit, ya. Terus orang-orang yang mati sakit perut, nah, orang yang tenggelam, mati karena tenggelam, ya. Sama orang yang mati tertimpa reruntuhan dari orang yang syahid di jalan Allah. Nah, itu termasuk ke dalam syahid akhirat. Gitu. Tapi jangan disengaja ya, jangan disengaja kalian main air terus tenggelam gitu biar syahid. Enggak gitu konsepnya. Atau misalkan kalian sengaja gitu pengen sakit perut nggak makan 1 minggu misalkan biar nanti matinya syahid, ya nggak juga, nggak gitu. Itu nggak juga, itu namanya menyiksa diri itu. Ya, sengaja ya. Kalau syahid itu emang benar-benar apa ya, dia benar-benar dikasih ujian sama Allah gitu dengan penyakit atau dengan taun ya, wabah. Nah, terus mungkin karena kehendak Allah juga mereka meninggal gitu. Nah, itu disebut dapat pahalanya, dapat pahala syahid. Ini ada yang nanya juga. Kalau ditabrak orang itu mati syahid nggak ya? Ada 2 ya, ada 2 pertanyaan. Sebelumnya siapa yang pertama? Yang pertama yang nanya siapa? Udah jelas belum, Kak? Kanisa, udah paham? Bukan. Kalau misalkan habis dari perjalanan, misal ya, perjalanannya itu sehabis ngaji, kan biasanya ada tuh kecelakaan segala macam, itu bisa dinyatakan syahid matinya. Tapi kalau misalkan pas di jalannya itu habis dari mana, misalkan dari perbuatan-perbuatan yang memang tidak dianjurkan gitu, ya patut dipertanyakan kematiannya gitu. Itu Kak Yandi. Iya, kalau ada alasan tertentu. Terima kasih Bang Olay. Pertanyaan yang luar biasa. Ini kata berarti sakit makan pedas langsung meninggal. Itu kalau yang makan pedas kayaknya terus dikurangin dulu cabenya itu atau sambalnya gitu. Ya sekira-kiranya kalau misalkan kebanyakan ya pasti mati karena sakit perutnya gitu kan. Tergantung apa kapasitas diri ya kalau makan pedas. Jadi buat cewek-cewek, ciwi-ciwi yang doyan makan pedas dikurang-kurangin lah. Jangan karena dapat pahala syahid kalian sengaja gitu makan pedas, kan nggak gitu juga. Kurangi makan pedasnya ya. Itu bukan dapat pahala syahid sih, lebih ke bunuh diri. Iya, iya benar, karena sengaja ya. Itu kayaknya kalau makan pedas tuh kayak disengaja gitu ya. Biar mati syahid pikirannya gitu. Saya juga mau kalau kayak gitu mah kanain ibaratnya. Iya, saya lagi sholat nih, dibunuh sama AO sama Lutfi gitu. Biar saya mati syahid, rencananya gitu. Nggak gitu konsepnya. Karena direncanakan, guys. Terus ibaratnya atau yang pas lagi ikut aksi misalkan sengaja gue di depan nih biar ditembak polisi. Kan kalau misalkan memperjuangkan hak-hak rakyat tuh sama aja berjuang juga kan, ya barangkali mati syahid gitu kan. Nah nggak kayak gitu juga, tapi jangan disengaja juga gitu kan. Betul. Begitu teman-teman. Iya. Contohnya kita kayak sekarang berpuasa gitu. Berpuasa juga sama kan ibaratnya. Puasa juga kan harus ada aturannya. Mentang-mentang berpuasa dapat pahala, udah 30 hari, malam siang kagak makan, gak minum biar pahalanya tambah banyak. Nggak kayak gitu juga, sama aja. Iya. Lebih ke ada bunuh diri. Ada. Gitu. Sama kayak teman saya Hafiz namanya bunuh diri. Bang kakak Jadi temannya gitu kenapa ya? sih? Jadi ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ada nih, ayo. Seru nih kayaknya pembahasan malam ini. Gimana teman-teman? Masih ada yang ingin ditanyakan mengenai mati syahid? Mati syahid beda ya.
sama mati suri. Kalau mati suri penjelasannya sama Alutfi, udah pernah. Iya. Itu ada yang Nah, nanya, berarti apa tuh? COVID-19 Nah. juga termasuk mati syahid katanya gitu. Kalau untuk COVID-19, pernah dengar ceramahnya Ustadz Somad juga, bagi orang-orang yang sudah istiqomah untuk menghindari penyakit tersebut, gitu, udah tawakal, udah berserah diri kepada Allah, terus dia masih kena juga dan meninggal, yaitu maksudnya mati syahid. Tapi kalau misalnya orang yang ibaratnya keluar, nggak naatin prokes, bodo amatan, sok kebal, terus tiba-tiba meninggal, ya nggak bisa dikategorikan sebagai mati syahid. Itu mah ibaratnya udah mati, baru dah ngomong, aduh kayaknya saya mati syahid nih. Diketawain dah sama malaikat gitu mah. Enggak, Jadi kalau nggak gitu ya. COVID-19 itu kan maksudnya kayak tadi yang materi kita yang pertama. Itu siapa tadi ya? Wabah adalah rahmat. Bagi orang Enggak, yang penjelasan Toun tuh. Nah, pokoknya tuh sama kayak gitu pokoknya kalau kita ibaratnya bisa untuk mencegah dan menaati, lalu kita terpapar, lalu kita meninggal, itu bisa ibaratkan mati syahid. Tapi misalkan kalau kita nggak berlindung, nggak berserah diri, terus nggak percaya gitu ibaratnya adanya wabah tersebut, kan kita juga ada yang namanya pemerintah ya. Nah kan seluruh umat Muslim tuh harus patuh terhadap pemerintah gitu, pemerintah dan negara itu, gitu guys. itu teman-teman gimana? Oke, sama-sama Kanisa. Ya jadi gitu paham ya. Yang namanya mati syahid itu nggak bisa disengaja gitu. Terus kita juga kan nggak pernah tahu ya kesyahidan seseorang tuh seperti apa. Tapi kita bisa tahu ciri-cirinya orang syahid tuh kayak gimana. Kayak tadi ciri-cirinya itu ketika dia udah berusaha untuk menjauhi atau mencegah gitu suatu taun atau wabah, terus dia berpasrah, berserah diri kepada Allah, tetapi dia terpapar dan meninggal, nah itu insya Allah meninggal dalam keadaan syahid. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Cukup? Cukup kali ya karena waktu udah menunjukkan pukul 10. Barangkali mau pada istirahat. Ya. Dia mungkin cukup sekian. Silakan dilanjut sama Aolai. Ditutup. Alhamdulillah. PKM malam ini sungguh luar biasa, banyak pertanyaan gitu yang memang sangat-sangat nantinya bermanfaat buat kalian. Amin. Yang kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 7. Sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Jangan lupa beli baju lebarannya. Beli baju bedung.